Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Alhamdulillah, semoga semuanya hari ini sehat ya. Kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA memasuki bab 2. Dan tidak terasa kita sudah sampai di minggu keempat PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap semangat apapun kondisinya. Semangat terus untuk belajar. Oke? Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang gaya dan gerak. Tentang gaya dan gerak. Kalau di modul kamu mungkin judulnya gerak dan gaya. Tapi ibu balik. Jadi ibu belajarnya gaya dulu. Oke? Nah, setelah belajar pertemuan pagi hari ini, ibu harapkan nanti kamu mampu memahami konsep gaya. Apa sih itu gaya? Gitu ya. Apa sih itu gaya? Mungkin kata-kata gaya ini sudah terbiasa kamu dengar, bahkan kamu ucapkan dengan teman-teman kamu. Biasanya itu ungkapan kamu tuh gini, kebanyakan gaya kamu, gitu ya. Nah, kebanyakan gaya kamu. Nah, kata-kata gaya yang kamu ungkapkan itu biasanya lebih cenderung ke sikap atau tingkah laku seseorang, dan biasanya konotasinya negatif, ya, konotasinya negatif. Tapi ini yang kita pelajari hari ini adalah gaya dalam artian konsep fisika. Lalu apa sih gaya dalam artian fisika? Ya, gaya dalam artian fisika itu adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Pernah melakukannya? Pernah. Nyaris setiap saat kita melakukan tarikan atau dorongan. Sekarang kita bisa melakukan tarikan atau dorongan karena apa ya? Karena kita punya tenaga. Ya, makanya kita kuat ya. Nah, itu. Nah, gaya tadi kan katanya tarikan atau dorongan. Gaya itu bisa menyebabkan satu benda diam menjadi bergerak. Nih, sekarang ibu ada kursi nih ya. Posisinya kursinya diam. Sekarang tadi katanya gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi tadi katanya gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Ibu kasih dorongan, bergerak. Ibu kasih tarikan, ibu tarik, bergerak. Oke, itu konsep pertama, bahwa gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Lalu yang kedua, gaya dapat menyebabkan kebalikan dari yang pertama, menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya apa ya? Pernah main kelereng? Oh, pernah main kelereng. Jadi kelereng sentil sama teman kamu dari arah jauh, terus kamu tiba-tiba kamu tangkap, langsung diam kan? Kamu kasih gaya, kamu kasih tenaga kamu kasih gaya melalui tangan kamu, dan si kelerengnya berhenti. Atau apalagi gaya menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Bola yang ditendang sama pemain ditangkap oleh kiper, hap, wes keren, jadi nggak masuk dalam gawang ya, jadi nggak jadi gol. Nah, itu adalah contoh bahwa gaya dapat menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Lalu yang ketiga, gaya dapat menyebabkan dapat mengubah arah benda. Misalnya kayak gimana? Sekarang lagi tren main sepeda. Suka main sepeda nggak kamu? Punya sepeda nggak di rumah? Ya, kita kalau bawa sepeda, kamu gimana? Lagi asik-asik main sepeda, tiba-tiba haus nih kan gitu. Tapi adanya di sebelah kiri ada warung es krim atau warung yang buat nongkrong enak sama teman-teman. Ya, kamu tahu kan posisinya di sebelah kiri. Lalu kamu kayu sepedanya, lalu kamu kasih arah kan, kamu langsung pasti berbelok arah kan. Nah, kamu kasih gaya itu namanya. Nah, itu jadi ini juga sama, bahwa gaya bisa menyebabkan benda atau merubah arah benda. Oke. Yang keempat, bahwa gaya dapat merubah kecepatan benda. Sama motor ya misalnya. Kalau sepeda mungkin nggak ada itu ya, nggak kelihatan ya. Tapi kalau sepedanya mahal ada kelihatan. Nah, motor, ketika naik motor, ketika kita gas kencang gitu ya bawanya, mungkin dengan 60 km kita kasih tenaga full gitu ya, tekan dengan full, dia akan misalnya 60 km per jam. Lalu tiba-tiba di depan kan ada halangan atau sesuatu gitu, atau ramai situasinya, kamu kendurkan atau kamu kurangi kan gaya yang kamu berikan, tenaga yang kamu berikan ke di starternya ini gitu ya. Nah, lalu apa? Akan pelan bawanya
ya, atau kecepatannya akan menurun. Kau bisa lihat deh kecepatannya naik atau turun itu di speedometernya ya. Nah itu. Dan yang terakhir bahwa gaya itu dapat menyebabkan atau dapat merubah bentuk benda. Misalnya apa? Mobil lagi kencang tabrakan ya, atau menabrak benda yang padat sehingga bentuk mobil gimana? Hancur atau gepeng dan segala macam. Atau apa? Plastisin. Atau plastisin pernah ya? Lilin-lilinan. Ya, itu kan benda padat ya. Kalau kamu mau bentuk seperti apa kan dengan gaya yang kamu berikan oleh dari tangan kamu kan gitu, sehingga jadi bentuk yang kamu inginkan ya. Nah itu tentang konsep gaya. Jadi gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Benda gerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mengubah kecepatan benda. 4. Gaya dapat mengubah arah benda. 5. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Oke, itu adalah konsep gaya.